nggak langsung ngambil ke arah carry. Mereka lebih Yo, memilih halo guys, untuk welcome ke back arah to support. channel Indra Iya Gaming. tentunya, Kali ini dari kita Cloud akan sendiri masih menjadi priority pick menganalisis untuk mungkin tim-tim di MPL babak playoff. pertandingan Karena playoff Cloud sendiri Bigetron farmingnya cepet versus banget, dia bisa Evos join Legend. fight-nya itu juga cepet. Dia cuma Oke, tinggal pakai blessing langsung saja. dweller kesana kemari bisa kelar. Sesuai Tandanya sama kali ini Grok Bigetron bakal dan digunakan Jauh. oleh seorang Bajan, tapi Kalian cowoknya nikmati gamenya ya, oke? kemungkinan besar banget presentasi dari cowoknya ini. Jambulnya tinggi juga aku ya. Malah ngaca dulu kan? Iya, presentasi cowoknya ini bisa digunakan oleh Rex sekitar 70%-an ya. Kalau menurut aku pribadi, kalau enggak Presentasi. kalau Kamu enggak, mau ujian? Enggak, karena apa? Karena Bude, kalau misalnya ini potensi dipakai cowoknya ada dua orang, antara Rex ataupun Luminaire. Oke, Luminaire Oji. Oh iya, maaf. Bahasa Inggris aku kan bagus banget, Oh iya, malu. benar. British. Hai. Pakai S sama H, British. Oh iya, gue kira logat Japanese gitu kan. Wow, Tapi ini bahaya banget. ketika dari Bigetron Alpha, mereka udah langsung ngantongin kedua, mungkin tanknya udah ada juga. Wow. Mereka menyimpan offlaner mereka untuk di pick-pickan terakhir. Tapi ini bahaya banget Bude Monster. Kenapa kita tahu kombinasi Akai dan juga Digi. Siapa yang mau berhentikan pergerakan dari Akai, sedangkan The Way of Dragon bakal bisa di-cancel oleh seorang Digi. Ini dari EVOS Legends, mereka akan nge-pick Parsa, tandanya mereka akan kehilangan linknya. Kemungkinan besar Bigetron Alpha akan mengamankan link karena kita tahu. Ya ini carry juga bisa di-ban sih. Yes, benar banget. Kita tahu kalau misalnya link dari seorang One itu benar-benar bisa untuk ke arah backline langsung seorang Cloud-nya Jabrans. Ini Bigetron Alpha kemungkinan besar mereka tinggal ngebuang damage dealer dari EVOS Legends. Belum kelihatan apakah akan ngebuang mungkin Harit atau dari carry sih. Menurutku carry adalah matchup yang bagus buat Cloud dan bener banget carry dibuang. Damage dealer yang bisa menandingi untuk Cloud itu sendiri sudah dibuang oleh Bigetron Alpha. Pilihannya semakin sedikit tentunya. Tapi kalau kita lihat dari match sebelumnya, EVOS Legends pun nggak bingung kalau nggak ada marksman. Ya, tapi kali ini kita lihat juga biasa aja. Masih memiliki kesempatan untuk Link. Ingat, Link terbuka dengan sangat bebas, tapi Uranus tidak mungkin dipakai untuk Bravo kali ini. Bravo tidak akan menggunakan Uranus, dan Rex juga tidak akan menggunakan Uranus. Tandanya ada hero lain yang akan digunakan. Apa itu? Kita bakal menyaksikan, karena kemungkinan besar kalau EVOS Legend, kalau Rex potensinya ya bisa ke arah Chow. Tapi untuk Bigetron pribadi terbuka sih untuk Natalia. Iya. Kelepas ya. Ini kayaknya Natalianya bakal yang roaming. Oke, dipakai yang roaming. Kita rekamnya di ruang ruangan. Akhirnya, kalau di hari pertama Natali selalu menjadi ban, sekarang di-pick oleh EVOS Legend. Kelepas gitu aja Ini dari kalau ban. ada Profesor KB, aku mau nanya, apakah menurut Profesor KB ini bakal ada hard hyper carry Natalia? Enggak kan, karena berat banget nih. Assassin untuk hyper carry meta. Enggak, soalnya Natalianya ini bakal jadi roaming nih. Natalianya bakal roaming, tapi yang make, aku nggak tahu ini yang make siapa. Aku masih mikir, tapi kalau untuk dari Bigetron apa ini udah bisa dipastikan ya. Anissa bakal pakai Faramis, Bravo udah bakal pakai Xbox, Jabrans tinggal pakai apa namanya Cloud, Branch, dan kemungkinan kalau Dreams tuh yang gunain Akai deh menurut aku. Kalau enggak, ya tinggal tukar-tukar aja lah Dreams atau Ki. Cuma dari EVOS Legends ya, ini punyanya si EVOS Legends, Grok bakal dipakai oleh seorang Bajan. Zilo? Bercanda. Link kan? Link nih, kemungkinan Link. Harusnya ya Link. sih. Ini harusnya nih ya. Oh, gini nih Bude ya. Kalau menurut aku ya, kita lihat nih. Coba kita lihat. Bentar. Kenapa Uji? Ini Aku pikir juga seperti ini. Luminaire pakai Parsa, cuma nggak tahu apakah benar Luminaire pakai Parsa. Dan kalau aku pribadi, kalau jadi yang pakai Natalia, ini Natalia Retri enak banget sih. mau jalan-jalan ngegangguin. Execute ya, aku tahu Execute juga oke. Cuma Retri juga is oke buat colok-colok buff, dan karena dengan hyper carry itu adalah salah satu kelemahan hyper carry ketika mereka sudah buffnya diambil dan rotasinya udah mulai bisa dibilang dipelankan mobilitasnya. Betul, dengan adanya Natali banyak sekali early dari tim EVOS Legends begitu kuatnya dengan adanya Grok pula, tapi di sisi lain di sini ada Bigetron Alpha yang akan bermain untuk pertama kalinya
perdana di MPL Playoff Season 5. Oke semuanya, apakah kalian sudah siap? Kalau sudah siap langsung Siap. dukung tim favorit kalian di bawah EVOS Legends atau Bigetron Alpha. Dan tentunya kali ini di match pertama di hari kedua MPLI di playoff. Kali ini masih ditemani oleh Ranger Mas dan juga Bude Mongstar. Betul. Ini pertarungan antara sang robot dan juga sang macan. Au. Sudah langsung Bukan bergerak ya, ke Roar. arah mid lane. Ror. Oh iya, maaf. Oh, au. Maaf. Tapi Kalau kali- Au itu Aerowo. Iya, maaf. Tapi kali ini kita lihat udah ada red buff ya di arah top lane. Sudah dia coba diamankan oleh Wan dan juga Rex. Iya. Bakal membantu. Sedangkan itu Lumina bersama dengan Bajan dan juga Rexy akan mengganggu pergerakan di arah bottom juga. Dan juga mengamankan posisi blue buff untuk seorang Wan. Pastinya buff akan sangat diprioritaskan untuk EVOS Legend. Nggak Betul. akan bisa ngebiarin One tanpa buff. Link tanpa buff adalah apa? Link tanpa buff bagaikan aku tanpa kamu. Wow. WAW. Kamunya siapa ngomong-ngomong? Nggak ada. Ya udah. Jangan dijelasin. Oh iya. Makanya aku nggak punya buff sekarang. Oh iya, benar juga. Oke, Bude Mongstar. Sedangkan itu kita lihat Dreams bakal menjaga juga posisi berada di arah red buff dari seorang Brastan. Sudah dicicil oleh seorang Ki. Dan kali ini Bajan bakal coba masuk dan Bajan gak bakal mau terlalu offside karena bakal bisa menimbulkan kekacauan rotasi dari EVOS Legends. Sedangkan itu Bigetron di arah top lane bakal ada seorang REKT dan Brastan ternyata bakal coba di first blood tapi masih bisa survive first blood terhadap seorang Digi. Wan masih mau lebih ternyata di arah belakang dan tidak terjadi goyangannya di sana. Tidak berhasil untuk mendapatkan seorang Cloud. Iya, Rexy mendapatkan poin killnya. 1 kill awal untuk EVOS Legend. Mereka bergerak ke arah jungle milik Bigetron Alpha. Mereka nggak menyangka. Tapi untungnya pula Bigetron Alpha mereka kehilangan Digi yang dipakai oleh Dreams. Kalau itu adalah Brands, ini bakal jadi malapetaka buat Bigetron Alpha. Oh ya, kaget Dan, sampai kali ini bisa. kita lihat, oh my god, Faramisnya, Topikov dan Nah. Rexy. Ini benar-benar menjadi marah bahaya untuk tim EVOS. Yang seperti udah aku bilang, Natalia ini benar-benar bahaya. Natalia itu seperti mantan. Kenapa? Menghantui? Enggak. Apa tuh? Dia dari menghilang tiba-tiba datang terus nyakitin. Oh, Natalie, kamu jangan seperti mantan yang uji Tapi ya. serangan di Torre bakal coba di pick off di arah top lane dan tidak berhasil kali ini dan tidak punya damage juga. Anissa dari burn-nya mungkin belum ada karena dia nggak pakai emblem, dia pakai Impurage kali ini. Dan serangan itu para pemain dari Bigetron bakal coba stabil, tapi ingat Bude Mongstar, Bigetron kemarin juga sempat berada di posisi seperti ini. Bigetron sempat berada di posisi yang tidak diunggulkan, tapi ketika Cloud dari Branch-nya berhasil mendapatkan item, Branch benar-benar seperti jodoh. Iya, pastinya Brands ini fokus untuk melawan farming, tapi di sisi lain EVOS Legend mereka terus-terusan kasih pressure yang sangat besar. Maunya perang terus dari awal karena ya dengan adanya Natalie, Pasha dan juga tentunya Bajan, early advantage mereka sangat besar. Terus-terusan bergerak dan kasih pressure yang sangat besar. Ini habis selesai, semuanya pasti bakal gerak untuk melakukan mungkin kasih pressure juga biar gimana caranya Brands gak bisa farming secara enak dan digangguin. Luminaire hampir saja mencuri buff milik Brands. Tapi kali ini bakal ada Hurricane sekarang, seorang Luminaire kejepit burungnya. Aduh, sakit banget, sama langsung didamankan. Dan berhasil didapatkan oleh seorang Cloud. Rexy tidak berhasil mengganggu, tapi Dream sudah tidak ada time journey-nya dan langsung coba diselebel oleh seorang Wan. Brands masih survive, masih ada Tart of diberi, tapi di belakang sana RKT-nya meledak balon hijau dan diamankan. Altar pun dipop-up. Di sini Bigetron berhasil mendapatkan 2 poin, tapi Rexy juga ditumbangkan Bude Mongstar. Kali ini pertukaran terjadi, tapi sayangnya lihat dari pergerakan EVOS Legend karena top lane dan berhadapan dengan Bigetron Alpha gak harus kehilangan Brands ini yang tentunya nggak baik untuk mereka. Brands kehilangan waktu untuk farming, membuat semakin leluasa dari EVOS Legend. Lihat real play-nya dan terus-terusan mereka bergerak, nggak tanggung-tanggung, semuanya bersiap. Dari lini belakang ada Natalie dan dari depannya ada dari Bravo-nya ingin mencoba untuk ngusir mundur, tapi sayangnya sudah terlalu terlambat, damage sudah terlalu besar. Oke, tapi serangan itu langsung berhasil mencoba untuk mendapatkan Baja di sana. Wan lebih memilih ke arah Jabran dan Jabran tumbang untuk kedua kalinya. Bravo udah nggak ada Viraga Armor, sedangkan dari para tim EVOS Esports mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan turtle yang takut air. Turtle yang takut air ya, soalnya ngeriset balik lagi ya. Kena air mundur lagi melipir-melipir.
ini bakal sulit untuk dikontes dan akan dibiarkan begitu saja. Begitu Nalva nggak ingin melakukan sesuatu, berfokus terus karena Bransnya juga sekarang udah tumbang 2 kali, berbeda banget sama Wan di sini. Dia udah dapetin 2 kill, bahkan udah berfokus karena bottom lane turretnya. Sedikit lagi dengan adanya katapult, Bravo berusaha dengan sekuat tenaga membersihkan, menyapu minion. Tapi apa daya, Wan komit langsung ke arah turret. Dan Luminar kali ini bakal harus coba di pick off di arah mid, tapi serangan itu Rexy udah bakal ketahuan kali ini karena posisinya dekat dengan salah satunya. Tapi Anissa ngebuka altar. Di sisi lain berhasil diamankan di arah bottom lane, bakal mau coba dapetin Bravo tapi masih dapatkan. Jabran bakal coba dapetin Bajan still strong kali ini karena pernah disakitin sama mantan, dia makin lebih kuat tentunya untuk kali ini Bude Monster. Iya, ini permain dari Evil Season, mereka langsung nge-push 3 lane dan sayangnya satu persatu pun mereka bertukar hero. Bransnya tumbang lagi kali ketiga untuk Brans. Oh, lihat tadi Bransnya tumbang, kombinasi yang cukup baik, tapi lihat di silence, gak bisa kemana-mana, burungnya dicakar, aduh sakit. Tapi lihat para pemain dari EVOS bakal coba dapetin blue buff-nya dan dikasih ke seorang Wan. Ini benar-benar menjadi disaster untuk Bigatron Alpha. Di menit kelima, Jabrans baru level 8 Bude Monster. Betul, tertinggal sekitar 2 level dengan carry yang dimiliki oleh EVOS Legend. Terus-terusan pressure yang diberikan oleh EVOS Legend gak tanggung-tanggung. Mereka ngikutin terus Brans ada di mana, ditakut-takutin terus. Lihat Bajannya terus-terusan ngusir Brans dari kali ini Ki bakal coba ke arah seorang Luminar. Luminar berhasil mendapatkan red buff-nya. Jabran kali ini nggak punya 2 buff. Bener-bener nggak punya damage, nggak punya buff. Dan bener-bener masih early game. Dan lagi-lagi, oh my god, Rexy. Lihat pergerakannya. Mega kill didapatkan oleh seorang Wan. Bakal coba dapetin satu lagi. Ki nggak bisa kemana-mana dan pecah. Look at that. EVOS Legend mau kau lawan. Coba mendapatkan Bravo dan tidak berhasil di belakang sana. Oh, permainan sangat rapi, ciamik sekali. Rexy nggak berhenti begitu, menggaruk dari Anissa. Ghostbuster dikeluarkan, Anissa kabur dan survive. Bigatron Alpha ini udah sangat terpres dari segi semua laningnya, dari top lane, mid lane, bottom lane. Udah hilang tier pertama dan nggak susah untuk EVOS Legend masuk ke area jungle milik Bigatron Alpha. Kalau dilihat dari networknya pula, ini udah hampir 2 kali lipat antara Wan dan juga Brans. Tapi lihat di situ itemnya udah ada Blade of Heptasis dari seorang Rexy dan juga Brans baru mau on the way ke Demon Hunter. Tapi ingat, ini baru menit ke-7. Ini masih memiliki kesempatan untuk tim Bigatron Esports membalikkan keadaan, tapi EVOS mereka harus disiplin. Dari mulai minion mereka tidak boleh melepas dari arah sungai. Minion 3 lane yang berbeda nggak boleh lewat dari sungai. Karena kalau lewat ini bisa menjadi salah satu trik dari seorang Brans. Dia bisa melakukan split push dengan cloud-nya Bude. Iya, dan oleh sebab itu EVOS Legend tahu betul mereka ngejagain 3 lane-nya terus-terusan. Surprise, Wan pun muncul, ada Will Dragon mengunci langsung ke arah Anissa. Anissa nggak bisa berbuat banyak. Ya, sekali ini nggak ada Anissa, nggak bakal ada altar dari seorang Anissa. Dan Wan sudah berhasil mendapatkan blue buff-nya lagi untuk seorang Brans. Tapi di sisi lain, Dream sudah terpick off 4 kali. Burung kecil lucunya sudah terpick off berkali-kali. Sedangkan Luminar yang burung besar sudah mendapatkan 2 point kill. Posisi laning pace semua dipegang oleh EVOS Legends. Iya, ini dari Wan, Rexy dan juga Bajan bersama Luminar. Mereka tuh jalan terus-terusan. Mereka tahu betul pokoknya press, dan press. Benar banget Bude Monster. Cara mereka mengontrol agro minionnya dari arah top lane-nya dijagain terus. Mereka bahkan udah ngecamp di area jungle milik Bigatron Alpha. Nggak akan sama sekali, tapi Ki ingin melakukan sesuatu. Sayangnya udah Bajan dan juga Luminar di area jungle nggak akan bisa berbuat apapun. Di area jungle seperti Bravo, immortality-nya pecah. Hanya tersisa sekarang nyawa terakhirnya. Wow, terlalu komit dari EVOS Legends. Baris oke, mereka memecahkan satu immortality. Tandanya ketika tim fight di arah Lord, mereka tidak harus memikirkan immortality yang dimiliki oleh seorang Bravo. Sedangkan itu airstrike dari seorang Luminar. Lihat, iat kotoknya benar-benar sakit banget damage-nya dari seorang burung Luminar. Iya benar, maksudnya Parsa Luminar gitu ya maksudnya ya. Benar. Dan kalau kita lihat udah menit 9, tentunya Lord pun sudah hadir. EVOS Legend gak memberikan waktu lama untuk Lord bertengger
lengger di Land of Dawn. Semuanya nge-zoning out teman-teman dari Bigetron Alpha, nggak bisa mendekat ke arah Wan yang sedang nge-solo Lord dengan sangat cepat. Lord pun akan hadir sesaat lagi. Yes, benar banget. Kali ini rata-rata dari kemarin tim yang memain di playoff, mereka berbeda dengan regular season. Kenapa? Di sekarang mereka nggak harus nunggu payload-nya in hedge ya. Mereka nge-secure momen di mana kalau mereka bisa mendapatkan Lord di saat itu, mereka akan dapatin Lord. Kalau beda, kalau di sebelum-sebelumnya di regular season, mereka masih menahan posisi. Untuk kali ini, Brad sudah punya Demon Hunter Sword, dan kita lihat juga dari seorang Anissa udah punya Clock of Destiny, dan dari DG-nya, burung kecil lucu belum punya apa-apa kali ini. Dari para pemain, Bigetron bakal coba untuk melakukan scouting, dan ternyata tidak berhasil untuk mengamankan posisi blue buff di arah sana, Bude Monster. Benar, Bigetron Alpha mereka akan berfokus di arah inhibitor di area base. Mereka nggak akan berani untuk keluar karena terlalu berbahaya. Kalau sampai mereka misplay dikit aja dan gak dalam perlindungan inhibitor, itu makin gampang tentunya untuk EVOS Legend bertarung. Oke, tapi Bude Monster lihat kali ini bakal coba untuk didapatkan inhibitornya. Wan sudah berada di pinggir pagar, belum masuk. Wan masih sabar. Bajan bakal coba untuk ngedikoy. Lihat Bajan udah setengah darah. Bakal fokus ke arah turret, tapi 3 lane yang berbeda di push abis-abisan kali ini. Dan mereka belum berhasil bisa menembus pertahanan, dan Gi sudah membuka Hurricane Dance ini bakal disettle, bakal coba dipaksa. Gi bakal dapatkan master kill untuk seorang Wan, dan lihat airstrike hanya mengganggu pergerakan dari para tim Bigetron, dan masih ada LEKT di sana di dalam rumput yang bergoyang, Bude Monster. EVOS Legend walaupun mereka gagal untuk mendapatkan inhibitor, mereka nggak gentar dan langsung masuk ke arah lini belakang. Bravo dan juga Dreams harus memakan dari ultimate seorang Wan, dan inhibitor pun pecah. Brans dalam bahaya, itu kritikalnya berasa banget. Brans pun tinggal 1 bar HP. Ya, serangan itu bakal coba dipaksa. Bravo udah nggak punya Viraga Armor. Super Minion udah mulai masuk 3 arah yang berbeda. Mereka harus defense, dan Bajan akhirnya survive. Lihat, Bajan tidak terpikir sama sekali. Luminaire juga harus pulang karena Ki udah mulai ngelok Luminaire. Bakal disamperin, bakal coba dijepit burungnya kali ini. Itu berani banget sih sebenarnya dari Wan Tempest of Blade ke arah base turret milik Bigetron Alpha. Tapi karena dia tahu sekarang udah sangat jauh perbedaannya dari segi level, dari segi net worth. Terlihat sekali dari menit 11 ini sudah 15.000 perbedaan dari gold yang dimiliki, sehingga tentu dengan item yang lebih dari Bigetron Alpha, EVOS Legend mereka dalam berperang tentu lebih diunggulkan. Ya, sebenarnya bukan sembarang bener kali ini Bude Monster. Sedangkan itu udah nggak punya inhibitor. Untuk EVOS Legends mereka masih punya banyak banget, dan kita bakal lihat replay by Realme. Lihat, Wan udah habis Deviant Sword, langsung Tempest of Blade, itu bener-bener ngeganggu banget. Lihat damage-nya besar banget, 1 kali Deviant Sword. Lihat, Brad, 1 kali dicolok, oh mata nih langsung sakit Bude. Culuk matanya, culek. Culek. Oke, culek ya Bude ya. Tapi Bajan cuma immortalnya pecah, dia masih bisa survive, baris oke. Lihat dengan 3-0-6, 6 assist, 3 point kill di sini Bude Monster. Luar binasa permainan dari Bajan. Iya, semuanya bagus banget sih dari EVOS Legend. Mereka kalau jalan tuh bareng-bareng, terus selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kalau nggak ngedapetin point kill pun, mereka akan ngasih tahu bahwa di sini udah ditempati sama EVOS Legend, ngasih pressure yang sangat besar, sehingga Bigetron Alpha mereka nggak berani untuk maju kemanapun juga. Bener Gerak pun banget. nggak bisa. Bener banget Bude Monster, tapi lihat di sini Minion udah mulai bergerak. Dari tim EVOS mereka masih menunggu posisi untuk mendapatkan siapa yang bakal bisa di pick up. Ini Brans juga nggak boleh offside. Kalau Brans offside sedikit saja, terkena silent oleh seorang Rexy, ini bakal komit banget. Mereka bakal ngelepasin seorang Rexy untuk ter-take down, tapi mereka mendapatkan Brans dan bakal mendapatkan momen untuk melakukan end terhadap game yang pertama. Dan walaupun berperang di sini, Bigetron Alpha mereka punya dari Faramisnya Anissa. Berkali-kali EVOS Legend nggak membiarkan sampai ada backup. Jadi finishing yang sangat cepat dari EVOS Legend ngebuat kayak ini nggak sinkron satu sama lain dari Bigetron Alpha. Nggak lupa juga, Ki begitu sulit untuk melakukan inisiasi, sehingga mereka hanya bisa nungguin apa yang akan dilakukan oleh EVOS Legend. Seperti ini, ketika Wan udah ke Lord lagi, Bigetron Alpha mereka dijagain sama 4 player lainnya dari EVOS Legend. Ya, benar banget. Lihat airstrike dari seorang Luminaire benar-benar sakit banget. Damage langsung ada wajah langsung ke arah seorang Dreams. Altar udah dibuka, tapi Wan kali ini berhasil mendapatkan Lord tanpa ada gangguan, dan sudah tidak ada ultimate untuk beberapa player dari tim Bigetron. Anissa bakal coba dipaksa, ada way of dragon ke arah seorang Bravo. Ki bakal coba untuk mengcover, tapi di sisi lain lihat bakal coba di pick up Anissanya. Masih ada Altar tentunya di sana, sudah hidup kembali.
Masih bisa selamat, masih bisa survive dari EVOS Legend dan juga Big Tron Alpha. Tapi Lord sudah akan bergerak ke arah mid lane. Luminaire terus-terusan untuk nge-spam Feather Airstrike-nya. Gak kasih kendor. Iya, Dipres habis-habisan. bener banget. Iya, kotoknya bener-bener membuat permainan dari Big Tron Alpha kocar kacir. Tapi kali ini Bapak Lord yang terhormat sudah masuk ke dalam base. Bakal ada airstrike, udah dibuka altarnya. Bakal ada Temple Soulblade dan juga kita lihat di sini berhasil menjepit seorang water shutdown. Tapi lihat Bravo di belakang sana memberikan damage cukup besar. Rexy juga harus mundur. Nggak ada damage untuk EVOS Legend. Dan Big Tron Alpha masih berhasil mampu dan bam! My God, Bros, what are you doing? Terpikau di arah sana dan game pertama untuk EVOS Legends. EVOS Legend. What are you doing, bro? Terlalu offside. Tapi memang udah sulit banget, mereka resource skill udah nggak ada sama sekali. Dari Blazing Duetnya juga udah keluar, dan Time Journey, Cult Altar, semuanya udah dikeluarkan. Itu gila keren banget dari EVOS Legends. Dan juga Bigetron defensifnya hebat banget. Kalau Brans tadi nggak offside, itu mungkin masih berjalan pertandingannya. Tapi Brans terlalu birahi, Brans di luar base kali ini nggak ada cover sama sekali. Dan Rexy tahu banget timing, dicaplok langsung down.